Pertandingan Dewa United melawan Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang, yaitu 1-1. Ya, Persib hampir saja mengalahkan Dewa United ya, lewat golnya Marsilio. Dan ya, kita melihat bahwa ini adalah salah satu gambaran ke depannya bagaimana kedua tim ini akan mengarungi liga musim depan. Jadi, kita review pertandingan tadi, yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Setelah kita menonton pertandingan antara Dewa United melawan Persib Bandung, nah, menurut gua sebenarnya jujur gua tuh dari awal nggak peduli siapa yang menang, mau itu Dewa United atau Persib sendiri gitu ya. Tapi gua melihat dari sisi lain ya. Apa sisi lainnya? Yaitu tentang bagaimana kesiapan tim mengenai secara taktik ya, secara teknik, secara skill untuk mengarungi musim depan liga, kalau nggak salah sekarang udah ganti ya. Jadi namanya adalah Super League ya. Jadi kita bilangnya sekarang Super League. Oke. Nah, gua jujur aja dengan hasil pertandingan tadi itu puas ya. Walaupun ya ada beberapa hal yang sebenarnya kita tidak harapkan itu terjadi ya. Contoh kayak misalnya kartu merahnya Kassiosid ya, gue bacanya Kassiosid ya. Oke, sorry. Mendapatkan kartu merah setelah menyenggol Zulkifli Lukmansyah. Oke, mungkin kita lebih enak ke review Dewa United dulu ya. Jadi pertama, gua melihat Dewa United ini mungkin kedepannya seperti biasa, nggak beda jauh dari sebelumnya. Dia akan menampilkan permainan secara penguasaan bola, ya itu udah pasti. Karena karakter dari Dewa United sendiri adalah penguasaan bola itu harus presentasinya tinggi, ya. Apalagi dimotori dengan Messi Doro, terus juga nanti mungkin Ricky Kambuaya atau Jaja gitu ya. Kombinasi lini tengah dan lini depan ini akan menjadi salah satu faktor terpenting Dewa United untuk bisa membuat serangan itu secara atraktif. Nah, cuman yang gue lihat di sini adalah Dewa United itu selalu melakukan serangan itu build up dari belakang, baik itu Nick Kuipers maupun Casio ya. Karena kalau memang kita lihat gitu ya, apalagi kalau kita bicara sepak bola modern zaman sekarang, memang semua inti penyerangan untuk dasar daripada build up penguasaan bola itu pasti harus dari lini belakang dulu, kemudian dialirkan ke depan lewat lini tengah gitu. Salah satunya Messi Doro yang bisa jemput bola atau mungkin nanti Jaja yang bisa jemput bola. Ketika melakukan penyerangan, itu pasti ada kombinasi antara Theo, terus Alex Martin, terus juga Feby Eka, atau mungkin nanti ditambah datangnya Stefano Lillipali dan juga Privat Embarga, Egy Maulana Fikri juga. Jadi menurut gue secara squad Dewa United ini memang sudah cukup matang ya. Walaupun ya baik lagi ada hal teknis yang di luar teknis yang gua rasa gitu ya. Ini juga merugikan Dewa United gitu. Tapi it's okay, nggak jadi masalah karena Dewa United pun perlu tahu penting untuk bisa merasakan bagaimana ketika situasi bermain dengan 10 pemain ya. Dan itu kemungkinan besar bisa terjadi nanti di liga. Jadi dengan skor 1-1 dengan 10 pemain ya, walaupun gue agak sedikit kecewa di babak kedua pola permainan dari Dewa United mulai menurun gitu ya, karena ya pemain-pemain intinya mulai ditarikin masuk pemain-pemain lokal. Dan ya so far so good gitu ya, walaupun ini menjadi titik poin penting kita untuk bisa melihat squad Dewa United ini secara blueprintnya arahnya kemana, yaitu ball position ya, ball position. Dan gue semakin pede ya untuk mengatakan bahwa Dewa United ini adalah salah satu kembali menjadi contender peringkat 1, mungkin ya 5 besar atau mungkin 3 besar yang akan berdiri kokoh di Super League nanti ke depannya gitu loh.
Dan untuk pemain-pemain barunya, ya kita udah jelas melihat Nick Wipers seperti biasa improve gitu ya. Casio juga. Gue agak aneh kalau lihat Sonny Stephen ya. Gue ngerasa kayak Sonny Stephen ini performanya makin sini makin turun gitu loh. Ya bukan berarti karena kecolongan lewat golnya Marsilio aja, tapi dari segi kesiapan dia gitu untuk menghadapi serangan. Ya, mungkin karena belum belum ini ya, belum balance aja itu, belum ngeblend juga antara lini pertahanan. Tapi gua rasa itu bisa menjadi PR penting untuk Dewa United ke depannya dan harus bisa diimprove gitu loh. Dan untuk Lili Pali dan Privat Embarga, Lili Pali ya eh, pemain ini sangat performanya sangat bagus, sangat baik, cukup berpengaruh juga di lini depan. Dan gua harapkan sih ya cepat ngeblend ya, udah pasti cepat ngeblend sih karena polanya tuh udah kebentuk si Dewa United ini tuh. Jadi ya nggak akan menjadi susah lah untuk Lili Pali untuk bisa eh, membuktikan gitu loh bahwa Lili Pali cocok bermain di Dewa United. Privat Embarga, jujur aja gue sebenarnya dari dulu tuh kurang suka dengan gaya permainannya Privat Barga gitu ya. Dia lebih mementingkan diving dibanding skillnya. Jujur aja sebenarnya ya. Gue agak dari dulu, dari zaman dia di Bali gitu sampai sekarang, apa mungkin karena didikannya Stefano Gugura yang selalu ya istilahnya membuat faktor di luar teknis sepak bola ini menjadi faktor yang penting juga untuk di dalam lapangan karena lebih banyak ya lebih banyak golernya gitu ya. Tapi dari segi kualitas skill sebenarnya juga bagus banget Ivan Barga itu. Jadi ya, ya mudah-mudahan bisa berubah ya ketika gabung ke Dewa United gitu. Tapi Alex Martin, Messi Doro, yang kita belum lihat Jaja main dan juga siapa Ricky Kamboya main ya mudah-mudahan Dewa United ini bisa menjadi kontender ke depan gitu loh. Dan Persib Bandung, Persib Bandung gua sangat puas dengan melihat hasil pertandingan tadi ya. Jujur aja. Formasinya sama, 4-4-2 dengan William Marcelo sebagai free roll di belakang striker ya, William Barros. Terus juga di sisi sayapnya ada Zulkifli dan juga Ferdiansyah yang menurut gua Ferdiansyah cukup bagus ya mainnya. Nggak tahu nih. Gue lihat komen dari tadi banyak yang ngebully Ferdiansyah, tapi menurut gue bagus kok. Dia mampu bekerja sama dengan lini belakang, terus juga bisa membuat build up serangan lebih cepat juga. Ya cepat juga, ikut tempo cepat juga, sorry. Ikut tempo permainan cepat juga menurut gue oke-oke aja gitu, tapi mungkin dari sisi defense-nya masih kurang gitu loh. Terus Gue Kocea dan Mark ya, Gue Kocea dan Mark. Gak tahu hari ini gue ngelihat Gue Kocea ini agak sedikit menurut dibanding pertandingan melawan Port FC ya. Cuman kalau lihat free kicknya tadi, ini sudah membuktikan bahwa dia tuh murni jenderal lapangan tengah yang mengatur tempo dan juga punya shoot akurasi yang bagus. Ya, shoot akurasinya bagus gitu. Dan ini tipikal jenderal lapangan tengah. Dan dia almost everywhere di setiap lini ada gitu. Di kanan, di kiri, di tengah. Nah, ini memang real CMF lah. Real center midfielder lah gitu. Mark Locke bagus ya, bisa melengkapi Goy Kocea ya, seperti biasa Mark Locke juga punya kualitas. Yang gua impress itu adalah seorang Patricio Mccarthy. Nah, ini agak sedikit beda. Sebenarnya gue kan di konten sebelumnya bilang bahwa Nick Kuipers itu hampir sama tipikal mainnya dengan Patricio. Tapi tadi gue melihatnya beda banget. Dia tuh nutup serangannya lebih cepat, ya, tenang banget, kalem banget, nggak gerusak-gerusuk, ya. Walaupun bola udah ketinggalan, dan gue melihat dia itu, kalau kalian perhatiin ya, mungkin uh, nggak banyak juga yang merhatiin soal ini gitu ya. Dia tuh selalu scanning gitu loh, arah bola dan pergerakan lawan gitu loh. Jadi dia tuh cepat banget nutupnya gitu loh. Begitu misalnya Taisei Marukawa kosong, dia tuh nggak langsung nyamperin Taisei-nya, tapi dia tuh menyisir
sejajar dengan Taisei Marukawa. Dan menurut gua, wow, ini salah satu back yang menurut gua ini scanningnya spesial nih gitu loh. Jadi dia nggak gerusak-gerusuk. Dia tuh begitu bola di build up dari belakang, karena mungkin gua ngelihat kayaknya Patricio ini tipikal back yang belajar dari pola permainan lawannya. Dia tahu bahwa Dewa United itu build up dari belakang. Jadi dia tahu bola ini arahnya kemana dan dia tutup. Nah itu spesialnya Icardi. Dan ya cuman kalau dari sisi umpan masih kurang lah gitu. Masih menurut gue masih lebih bagus Nick Wipers ya. Tapi kalau soal defensif, the real defensif gitu ya, cara baca pergerakan lawan, cara baca bola, ya Mati Kadi sih kayaknya lebih bagus dibanding Nick Wipers gitu loh. Terus fenomena Febri Haryadi di sayap bagaimana? Ya, ini justru keinginan gue ya. Kalau memang Persib berencana menambah 11 pemain asing, salah satu yang harus diisi adalah back sayap kanan atau wingback kanan. Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa ngarapin Febri Haryadi, jujur aja. Bukan berarti jelek, enggak. Tapi dia bukan real defending gitu loh. Dia itu real attacking gitu loh. Memang secara fisik bagus, ya. Mungkin kenapa pertimbangannya salah satu kenapa Febri yang dipilih selain hand sakit, terus juga ya Kakang lagi TC U23, Robby Darwis juga sama gitu ya. Menurut gua pertimbangannya adalah match fitness Febri itu terbaik ya. Jujur aja, mungkin kita bobotoh di sini tahu semua bahwa Febri itu secara fisik, physical kuat dan menurut rekan setimnya juga ini Febri itu salah satu panutan untuk masalah fisik. Tapi kita nggak bisa ngandelin secara pola permainan kalau harus ngandelin Febri sayap kanan. Makanya kalau misalnya mau nambah pemain asing, itu adalah back sayap kanan menurut gua pribadi. Kalau center back mah udah oke banget lah gitu ya. Nanti apalagi ada Julio Cesar, walaupun kita belum tahu pola permainan gimana. Terus juga ada Hamra, ada Dewangga yang bisa versatile gitu. Jadi so far good lah gitu. Dan kalau soal lihat Adam Shibek gitu ya, jadi ini buat komentator namanya bukan Adam Joseph ya, bosnya manggilnya jangan begitu gitu, maupun namanya Adam Joseph ya. Kita tuh kenalnya namanya Adam Shibek gitu, Shibek ya, dibacanya tuh Shibek. Ya, gue lihat di salah satu akun bobotoh lah, dia nyebutin namanya tuh Adam Shibek gitu, Shibek, Shibek, Shibek ya memang agak susah lah. Nah, lihat debutnya tadi, pertama gua nggak terlalu melihat terlalu jelas, tapi intinya gua agak positive thinking soal Adam Shibek ini, karena menurut gua Adam punya respon yang bagus, ya, punya refleks yang bagus. Dia beberapa kali melakukan penyelamatan dan itu good banget, gitu ya, bagus banget. Dengan sundulan dari Ale Martin maupun ditepis juga tendangan dari kalau nggak salah dari siapa ya, dari Taisei atau dari Mesidoro ya, yang ke kanan itu juga bagus gitu. Makanya menurut gua ini mungkin kayaknya akan setara dengan Kevin Mendoza. Tapi let's see lah, ini baru awal dia debut dan kita lihat nanti di liga seperti apa. Cuman kalau dari segi kualitas, gue percaya bahwa Adam Shibek ini bagus gitu loh. Sebelum nanti kita ngomongin soal Ramon gitu ya, ini gue mau ngomongin soal Marsilio dan Berguinho. Ini adalah salah satu kepingan, menurut gue ya, kepingan Persib yang hilang. Kenapa? Gue selalu bilang bahwa di Persib itu kurang kombinasi di tengah, ya. Dalam artian kita tuh opsi di tengah tuh sangat kurang. Kita hanya mengandalkan Tyrone Del Pino dulu. Tapi sekarang, walaupun di awal-awal Marsilio kelihatan agak kelimpungan ya, karena semua dibebankan uh, kepada seorang William Marcelo yang sebagai linker lah. Dalam artian linker tuh dia harus nyambungin antara koneksi tengah dengan ke depan gitu ya. Jadi ya tumpuan serangan itu penentunya ada di dia gitu loh. Walaupun yang mengatur tempo kan gue Koceha. Dan dia tuh harus free roll dalam artian mencari ruang gitu loh. Dan itu berat titik tumpunya ada di dia gitu.
Tapi begitu Bergwijn datang, nah ini baru yang bisa dibilang tandem yang nyetel. Kenapa? Karena bebannya nggak dibebankan Marcelo sendiri. Bergwijn itu bisa menyisir di sisi gitu, sisi kanan gitu. Makanya pas Bergwijn masuk, pola permainan jadi berubah dan akhirnya membuahkan hasil. William Marcelo bisa menciptakan gol. Luar biasa banget. Ini udah mulai kelihatan pattern-nya ya, bahwa kayaknya nanti Bergwijn dan Marcelo ini harus bisa dipasangkan gitu loh, secara bersamaan. Karena apa? Gue yakin kalau memang Bergwijn dan Marcelo bisa dipasangkan, ini pasti produktivitas gol di sisi serang itu akan bagus gitu loh. Ya, jadi best lah. Gue baru ngelihat, wah ini kayaknya pola permainan Persib itu berubah gitu loh. Dari seorang Bergwijn dan juga William Marcelo. Ya, akhirnya William Marcelo mencetak 1 gol. Dan akhirnya Ramon Tangkwe. Ya, Ramon Tangkwe itu menurut gue ini belum kelihatan, tapi gue baru lihat bagaimana dia handling bola dan juga dia bisa nahan bola. Ya, nahan bola dan handling bola itu sama ya. Dan body balance. Ini kayaknya tipikal pemain yang punya speed dan juga punya shooting, ya. Atau ya tipikal nomor 9 lah gitu loh. Makanya gue ngerasa bahwa Ramon Tangko ini akan bagus ke depannya gitu. Tapi let's see lah, ini baru satu pertandingan seperti Adam Shibek gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa nilai secara keseluruhan. Tapi anyway, Persib gue udah lihat patternnya seperti apa dan gue makin optimis walaupun hasilnya 1-1 ya. Ya kembali ini sebenarnya bakal cepet kalau chemistry-nya cepet nyatu gitu loh. Dan gue yakin ini bakal cepet nyatu. Lihat aja gitu loh. Paling mungkin ya 1 mungkin sampai 5 pertandingan itu masih masih mencari patternnya seperti apa. Tapi nanti setelah 5 pertandingan kita lihat Persib akan seperti apa cara bermainnya. Oke, udah 18 menit ya. Sebenarnya gue tuh pengen ngurangin durasi gitu ya dari 20 menit ke 12-13 menit. Tapi karena gue puas dengan Persib hari ini, jadi ya khusus buat kalian. Jadi 18 menit. Gue harap bisa lebih detail. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan tonton terus channelnya Marcelo Jurnal di episode Jurnal Bola. Oke, see you next time and goodbye.